Baik Bapak Ibu, jadi, pada video ini kita akan jelaskan bagaimana cara setting kanal dynamic support and resistant. Nah sebenarnya kanal ini itu fungsinya adalah me apa ya, membuat batasan dari si apa sih namanya, si pergerakan support dan resistennya lah. Artinya dia hanya sebatas support dan resisten berdasarkan dynamic ataupun berdasarkan moving average. Jadi si garis hitam ini adalah moving average seperti biasa, tetapi dibuat kanal ya, dibuat apa sih namanya kalau misalnya dalam sungai itu pinggirannya lah. Nah, support dan resistennya lah seperti itu. Jadi yang warna orange itu very strong, yang warna biru itu juga very strong. Tapi tentu saja ini ada yang lewat nih. Kalau yang lewat kayak gimana ya? Tentu aja sebenarnya bisa dibuat lebih sih ya. Misal kita dibuat 3 itu bisa. Misal 3, maka dia lebih lebar lagi. Nah, tetapi saya pribadi ya pakainya sampai 2 aja. Nah, ini settingannya itu bisa di-setting Bapak Ibu, ini bisa pakai EMA 60, time frame-nya pakai 1 jam. Tapi kalau mau dibuat riset sendiri juga silahkan ya, nggak ada masalah. Ini pilih EMA, ini pilih persen, ini 1, 1, 2. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi, ketika dia sampai ke sini, misalnya dari perjalanan ke sini, nah maka ketika ada pola engulfing ya, bisa ada pola kemungkinan dia berbalik arah. Amannya kalau kita mau entry itu adanya pola engulfing ya. Nah, pola engulfing tuh yang paling penting sih sebenarnya, atau secara psikologisnya kalau Bapak Ibu mau lihat, itu lihat aja di mana candle bullish-nya itu sudah mulai mengecil, lalu, eee, candle lawan ini dominan. Misalnya contoh kayak gini, ini ada bullish-nya masih besar, tapi beresnya masih kecil, ini berarti kurang ideal kan. Yang ideal tuh kayak gini nih misalnya nih, nah bullish-nya sudah mulai mengecil dan beresnya sudah mulai membesar. Nah, ini ada potensi untuk kembalikan arah sebenarnya ya. Nah, selanjutnya adalah nanti setelah settingan ini, itu bisa dipakai di mana aja ya. Nah, bisa dipakai di USD Jepang Yen misalnya. Oke ya. Jadi bisa dipakai USD Jepang Yen, nah kayak gini tampilannya. Nah, jadi dari dekat-dekat sini itu bisa dia ada potensi untuk turun ya. Nanti kalau misalnya dulu dekat garis hitam, nanti ada potensi untuk naik sebentar. Kalau dekat-dekat garis hijau dia ada potensi. Nah, seperti inilah. Tapi bukan berarti dia pasti ya, pasti. Tapi ada kemungkinan. Atau kalau misalnya mau lebih simpelnya ya diubah ke 1 jam, nah di tampilan seperti ini. Oke ya. Nah, seperti jadi dia sampai sini dia ada kemungkinan tuh turun. Oke ya, seperti itu kurang lebih. Nah, dan tentu juga ya, ini bisa dipakai juga di gold ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa perkirakan bahwa nanti ketika udah sampai ke merah, berarti tahap sekitar 3634 itu ada kemungkinan untuk berarah. Tapi apakah harus sampai 3634? Ya enggak juga ya. Nah, kadang-kadang ada seperti ini dia turun, habis itu dia naik lagi ya. Nah, atau kalau Bapak Ibu mau ubah EMA-nya itu bebas juga, silakan. Misalnya mau pakai EMA 30 misalnya. Bisa juga, nggak ada masalah. Tuh. Ya, jadi nggak ada masalah mau di EMA berapapun ya bebas aja. Tinggal di riset aja. Karena kan saya tidak tahu Bapak Ibu tradingnya itu di pair apa, terus di time frame berapa. Nah, itu disesuaikan aja. Kalau mau scalping ya. Nanti paling enaknya itu adalah kalau ada misalnya kita mau nge-sell atau mau nge-buy itu tunggu ada candle yang namanya candle momentum ya, warna orange atau warna biru seperti itu. Oke ya, seperti itu aja terkait cara penggunaan dari kanal dynamic support and resistance. Mau dipakai atau enggak itu enggak juga, enggak sebuah keharusan ya. Tapi ya tinggal sekreativitas Bapak Ibu aja kalau misalnya mau tradingnya lu lebih sering seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan aja di chat ya.